Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah, kali ini aku mau share aktivitas aku lagi. Seperti biasa nih teman-teman, ini aku mau share aktivitas aku di pagi hari ya. Pagi hari tuh emang kayaknya memang jam-jam sibuknya para ibu rumah tangga ya. Bukan cuma ibu rumah tangga sih, tapi para ibu bekerja. Pokoknya semua ibu-ibu deh ya. Kalau pagi tuh pasti riweh, pasti sibuk gitu ya. Kalau misalnya anaknya udah sekolah, riwehnya itu pasti ngurusin anak, bikin sarapan, dan segala macem. Kalau misalnya yang nggak punya anak, mungkin sibuknya itu dengan urusan lain, dengan urusan cucian, dengan urusan beberes. Nah, kayak aku ini ya. Aku punya anak, tapi anaknya belum sekolah, teman-teman. Jadi ya udah, kalau pagi-pagi gini aku masih sibuk dengan kegiatan yang santai-santai, kayak nyuci, beres-beres gitu ya, teman-teman. Mungkin nanti ketika si Twin itu udah sekolah gitu ya, mungkin disitulah aku akan merasakan riwehnya emak-emak yang sekarang ini tuh punya anak sekolah gitu ya. Tapi kalau sekarang kan aku belum punya, jadi kayak masih bisa lah agak-agak nyantai. Ini pun kalau aku nyuci ya teman-teman, kadang anak-anak tuh juga belum bangun gitu. Makanya kadang itu kalau misalnya aku mau nyuci, aku suka setelin musik juga sih dekat anak-anak, biar kayak suara mesin cuci itu nggak keberisikan dan tiba-tiba anak-anak tuh bangun. Karena biasanya kalau anak-anak teman-teman bangun karena tidurnya itu terganggu, biasanya bakalan lebih rewel gitu ya. Jadi biarkanlah dia bangun dengan sendirinya, biasanya moodnya bakalan lebih bagus. Anak-anak itu ya teman-teman jarang banget gitu yang bangunnya itu pagi-pagi banget gitu ya. Pokoknya bangun jam 7 aja itu jarang teman-teman. Palingan kalau misalnya dia bangun jam 7 itu mungkin karena udah kedengeran suara ayahnya yang agak berisik lah gitu ya, atau suara motor ayahnya palingan gitu. Tapi kalau misalnya enggak, teman-teman, mereka tuh bakalan anteng dan terkadang tuh bangunnya di jam 8, setengah 9 gitu-gitu. Jadi kayak aku tuh pagi-pagi tuh enak gitu ya aktivitasnya. Makanya kadang kalau misalnya anak-anak tuh belum bangun, aku siapin dulu aktivitas aku yang kayak urusan yang nggak terlalu berisik lah gitu ya teman-teman. Kayak nyuci ini aku kasih musik kan anak-anak jadi masih bisa. Kadang juga nyambi buat beresin dapur gitu. Nah, tapi kalau misalnya beresin yang lain, nyapu-nyapu, itu paling entar gitu teman-teman. Dan kadang itu setelah aku nyelesain kerjaan aku yang urusan cuci-cuci, bersih-bersih dapur gitu. Nah, kadang anak-anak bangun, ya udah kadang-kadang tuh aku lanjut buat buat voice over dulu gitu. Karena kan aku tetap harus membagi waktu aku ya, teman-teman, buat di dunia nyata sama di dunia maya. Karena memang ya sekarang itu kerjaan aku ngonten itu udah aku anggap jadi kayak kerjaan wajib setiap hari lah gitu ya. Makanya kayak bener-bener harus selalu menyempatkan waktu buat yang namanya ngonten, buat namanya ngedit, buat voice over gitu. Nah, kalau misalnya anak-anak lagi tidur terus aku voice over, takutnya anak-anak itu kaget. Seperti yang kalian tahu, suaraku itu kan bener-bener menggelegar gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku voice over ketika anak-anak itu tidur, itu aku takutnya mereka kebangun gitu. Jadi mendingan mereka udah bangun dan aku voice over. Kalaupun anak-anak bangun, teman-teman, aku voice over, mereka tuh jarang banget yang berisik gitu ya. Pokoknya jarang lah gitu ya teman-teman. Mereka tuh juga paham kali ya bundanya tuh lagi nyiapin kerjaan gitu ya. Dan kalau misalnya aku juga dapat rezeki kan itu juga buat kami semua gitu. Alhamdulillah anak-anak tuh anak-anak yang pengertian lah teman-teman. Aku sih berharapnya nanti setelah anak-anak lebih besar, mungkin anak-anak juga bisa bantuin aku ngonten gitu. Mungkin bakalan jauh lebih mudah juga kerjaan aku. Kalau sekarang kan semuanya serba aku ya teman-teman, yang bikin videonya aku sendiri, nggak ada yang bantuin, ngedit juga sendiri, voice over sendiri gitu ya. Pokoknya semuanya lah teman-teman sendiri, ngatur jadwalnya juga mikirinnya sendiri gitu-gitu. Alhamdulillah teman-teman, ini cucian udah selesai. Ini sebelum aku jemur-jemur, aku juga mau sedikit bersihin si mesin cuci aku ini ya teman-teman. Aku gosok-gosok sedikit aja sih, karena di bagian atas tuh nggak yang terlalu kotor-kotor banget. Oke, udah selesai. Lanjut, ini aku mau jemur-jemur teman-teman. Ini alhamdulillah sih cuaca hari ini tuh lumayan cetar, tapi kayak udah ada awan-awan hitamnya gitu loh teman-teman. Jadi ya udah, dijemurinnya di sini dulu aja ya.
Sebenarnya kalau misalnya dari pagi tuh cerah banget gitu ya teman-teman, itu enak loh langsung ngejemurin ke tempat jemuran yang biasa. Karena itu palingan kalau panas matahari itu bagus tengah hari juga udah kering gitu ya. Walaupun ini aku nyucinya udah agak siangan, udah sekitar jam 9 jam 10 lah teman-teman ini aku ngejemur. Karena kalau udah kena panas matahari ya teman-teman, jangankan pakaian ya, kita aja rasanya itu bisa kering kerontang ya rasanya. Kalian tuh ngerasa nggak sih teman-teman, sekarang-sekarang ini panas matahari tuh rasanya tuh lebih tajam gitu ya ke kulit. Kadang tuh ya kalau misalnya aktivitas di bawah sinar matahari tuh kayak ya nggak terlalu gimana-gimana gitu ya, biasa aja gitu. Tapi kalau sekarang tuh entah kenapa gitu aku ngerasa kayak bener-bener panas banget gitu teman-teman. Kalau sempat nggak pakai baju panjang gitu ya, beraktivitas di bawah sinar matahari tuh beneran deh perih banget rasanya di kulit. Mungkin sekarang ini cuaca tuh udah mulai mau musim panas nggak sih teman-teman? Karena biasanya kan mau bulan Ramadan, biasanya di situ pun cuaca tuh lagi cetar-cetarnya panasnya gitu ya. Kayak di bulan Ramadan tahun lalu teman-teman, masya Allah itu panasnya luar biasa banget. Beneran berasa banget kerongkongan itu kering banget gitu ya teman-teman. Tapi semoga lantar di bulan puasa yang ini nggak terlalu begitu panas-panas banget ya. Ya seandainya kita bisa request teman-teman di musim bulan Ramadan itu nggak usah sering-sering panas ya, tapi kan kita nggak bisa request ya, kita hanya bisa pasrah dan menerima ketetapan Allah. Oke deh, di sini aku lanjut dulu jemur-jemurin pakaiannya. Tadi aku udah selesai ngehangerin pakaiannya anak-anak. Anak-anak mah setiap hari selalu banyak ya teman-teman pakaiannya, nggak usah heran ya, pokoknya selalu aja banyak karena kan anaknya juga ada 2 ya. Kalau pakaian yang gede-gede mah biasanya nggak terlalu banyak, palingan itu kayak ya 1 setel baju paksu, kayak baju aku kadang 2 setel karena kan kadang mau tidur kan pakainya daster, nanti bangun tidur kan makainya beda gitu ya karena buat ngonten gitu kan. Jadi ya kadang itu agak banyaknya di situ. Nah, di sini ada juga kain ini ya teman-teman, bedong-bedongan kayak gini. Ini tuh fungsinya buat ngelap pipis atau air yang tumpah gitu ya. Jadi aku nggak pakai kain lap ya, biar lebih simpel. Misalnya ada air yang tumpah, dilap aja pakai satu ini gitu ya. Terus nanti langsung disimpan ke tempat kain, kok disimpan, dimasukin ke dalam ember kotor, ntar langsung dicuci gitu. Terus ntar anak-anak pipis misalnya, pipisnya itu sembarangan misalnya gitu ya, bisa dilap pakai ini langsung gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak kain lap gitu loh teman-teman. Oke, alhamdulillah ini juga pakaian udah selesai aku hangerin semuanya. Semoga ini tuh pada kering semuanya, amin. Oke, sekarang aku lanjut ke dapur dulu. Ini aku mau beresin dulu cucian piring yang sudah dicuci, yang udah aku tiriskan. Ini tuh udah pada tiris semua ya teman-teman, tinggal disusunin aja sih ke dalam lemari piring kayak gini. By the way nih, kalian lagi pada ngapain pas lagi nonton video aku? Lagi sibuk apa nih kalian sekarang teman-teman? Gimana, udah pada nyicil baju lebaran belum nih teman-teman? Boleh ya share di kolom komen. Dan gimana, hutang puasa udah pada lunas semua? Pokoknya boleh ya tulis-tulis di kolom komen ya teman-teman. Berasa banget ya teman-teman, sekarang itu tuh kayak mau dari puasa ke puasa itu kayak berasa cepat banget ya. Belum lama deh rasanya aku tuh kemarin habis pulang kampung, lebaran di kampung, tiba-tiba ini udah mau dekat bulan puasa dan mau lebaran lagi. Kayak nggak berasa gitu loh teman-teman. Terus juga kayak bulan itu makin lama tuh makin mendekat ke awal tahun gitu ya. Kalau misalnya dulu-dulu kan kayak lebaran tuh kalau nggak di bulan 6, bulan 7 gitu. Terus lama-lama makin mundur-mundur ke bulan 5, mundur-mundur lagi. Nah, tahun ini bulan 4 itu udah lebaran ya teman-teman. Karena di bulan 3 atau di bulan Maret, awal bulan ya. Tanggal 10 atau tanggal 11-an gitu kita juga udah mulai puasa, Masya Allah banget ya teman-teman. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, amin. Buat kalian nih teman-teman yang udah nyicil baju lebaran, udah nyicil berapa biji nih, boleh ya tulis-tulis di kolom komen. Kalau aku mah sekarang ini kalau misalnya Pak suami ada dapat rezeki lebih 1 minggu ini misalnya gitu ya, aku langsung cicilin ke baju lebarannya anak-anak teman-teman. Terus juga kalau misalnya ada lagi rezeki aku beliin lagi gitu ya. Tapi aku cari baju anak-anak tuh yang murah-murah aja sih. Ya palingan yang di bawah-bawah 100 ribuan aja lah teman-teman. Toh juga sekarang kan
kan banyak ya baju-baju yang murah-murah di Shopee, apalagi di Shopee Live gitu. Terus juga gratis ongkir, belum lagi kadang tuh dapat potongan harga juga gitu ya. Makanya aku tuh pengennya belinya sekarang. Apalagi kan tempat tinggal aku nih jauh ya teman-teman, dan paket tuh kadang suka lamanya nyampenya. Makanya aku pesen itu dari jauh-jauh hari aja biar nanti di bulan Ramadan udah nggak sibuk juga ngurusin baju lebaran, terus juga biar lebih tenang juga gitu ya. Karena takutnya kalau misalnya di bulan Ramadan teman-teman, ntar misalnya di pertengahan Ramadan nih pesan baju lebaran, takutnya itu sebelum pas lebaran itu bajunya belum datang-datang gitu ya. Karena biasanya kalau udah bulan Ramadan gitu pengiriman pun pasti bakalan lebih overload. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjutin dulu ya. Nah, tadi aku udah beresin dapur juga kan. Ini aku mau nyuci-nyuci piring juga. Ini aku sengaja nyuci piringnya di luar biar lebih enak aja gitu ya, lesehan teman-teman. Aku juga sering banget bacain komennya teman-teman, katanya enak ngeliat aku nyuci piring di luar. Oke deh teman-teman, bakalan sering-sering ya aku bikin nyuci piring di luar kayak gini. Ya, biar lebih enak juga gitu ya, biar nggak bosen ngelihat suasana dapur aku terus. Alhamdulillah ini juga hampir selesai nih teman-teman cucian piring aku. Masya Allah ya, lega banget nih akhirnya cucian piring yang numpuk banget ini akhirnya selesai juga. Jangan lupa airnya dimatiin, takutnya banjir ya. Nah ini aku mau lanjut dulu nge-refill susunya anak-anak nih teman-teman, karena memang susunya itu udah habis terakhir tuh tadi malam gitu ya. Cuman ini susunya itu udah dibeli gitu sih sama Pak suami tadi malam juga. Cuman karena memang tadi malam itu masih ada, masih cukup lah gitu ya buat sekali minum susunya anak-anak mau tidur. Jadi aku belum refill, jadi aku cuci aja tadi malam itu tempatnya, dan ini udah kering. Jadi langsung aku refill aja biar nanti siang pas anak-anak mau tidur itu udah enak gitu, susunya udah direfillin. Untuk anak-anak teman-teman, susu Vidoran Smart ini satu kotak yang ukuran 925 gram itu tuh 1 minggu ya, kadang 6 hari teman-teman, kadang juga udah habis gitu ya, tergantung sih. Kadang juga seminggu lah itu maksimalnya gitu, pasti habis gitu ya. Alhamdulillah nggak boros ya anak-anak minum susu, karena memang mereka minum susu itu pas mau tidur doang, dan kalau misalnya pas mereka nggak tidur itu mereka tuh lebih ke makan sama jajan ya. Nah di sini aku lanjutin mau bersih-bersihin dan ngelap-ngelap tipis nih teman-teman di dapur, karena memang seperti yang sering aku bilang ya, dan kalian juga pasti tahu dan hafal kalau dapur itu memang rentan banget kotor gitu. Jadi memang setiap hari itu kudu wajib banget dibersihkan, dilap-lap gitu ya teman-teman. Pokoknya semuanya itu wajib banget sih dilap-lap, walaupun dilap-lap tipis ya, walaupun itu juga belum ada dipakai masak sih pagi ini, tapi tetap ya ini tuh harus kudu dibersihin gitu. 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini kerjaan aku tuh udah hampir kelar ya. Aku juga mau ngucapin terima kasih dulu nih buat kalian semua yang udah selalu ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Jangan lupa like-nya, komennya juga, kritik dan sarannya. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf banget kalau misalnya di video ada kata-kata aku yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian ya teman-teman. Pokoknya aku minta maaf. Sampai ketemu lagi semuanya di video aku yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.